Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina. Saya guru PAI SMA Negeri 1 Sungai Penuh, mahasiswi PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2024, Win Sutantaha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek PPL dengan materi kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Ya, alhamdulillah, ya, tetap semangat ya. Oh baiklah, Ibu akan cek tentang kerapian pakaian ya. Tolong bagi yang merasa tidak rapi bajunya, tolong dirapikan. Mana yang baju di luar, tolong dimasukkan dulu sebelum kita belajar. Oh ya sudah. Alhamdulillah sudah rapi semua ya. Ya. Baiklah, Ibu akan mengisi absen dulu ke tetangga Dira. Aira Dwi Pramesti. Ya. Aira Suci Amanda. Alfiki Rahmat. Oh ya, alhamdulillah semua siswa hadir. Semoga Allah selalu memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul selalu di lokal 10G untuk belajar pendidikan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama yang dipandu oleh ketua kelas. Tolong ketua kelas pandu doanya. Pandu doanya. Seperti biasa, setelah berdoa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diminta kepada Nanda untuk berdiri. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang materi kita pada hari ini, itu tentang meraih kesuksesan dengan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Terus Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Peserta didik dapat membuat dan menyajikan paparan tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang pertama, guru meminta peserta didik untuk duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua,
Guru bersama peserta didik merancang proyek, yakni membuat paparan digital. Yang ketiga, guru memantau aktivitas peserta didik dan kemajuan proyek. Yang keempat, menilai hasil proyek. Yang kelima, mengevaluasi pengalaman saat merancang dan membuat proyek. Yang terakhir, yang keenam, guru meminta peserta didik untuk membacakan hasil proyek di depan kelas. Siapa yang masih ingat dengan materi pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang ingat? Oh ya, halo Anda berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan materi yang kita pelajari minggu kemarin adalah menganalisis kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ada yang tahu apa yang Anda ketahui tentang dengan etos kerja? Oh ya, coba Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Etos kerja adalah sikap mental yang mencerminkan semangat, dedikasi, dan komitmen seseorang terhadap pekerjaannya. Ini bukan hanya tentang seberapa banyak pekerjaan yang dilakukan, tetapi juga tentang kualitas, keteguhan, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Terima kasih. Ya, tepuk tangan semuanya. Ada yang tahu bagaimana cara meraih kesuksesan etos kerja? Coba Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah meraih kesuksesan dengan etos kerja. Yang pertama adalah tentukan tujuan, apa yang ingin kita capai. 2. Rencanakan strategi, yaitu bagaimana kita akan mencapai tujuan tersebut. 3. Memanfaatkan waktu dengan efektif. Kelola waktu dengan baik, prioritaskan tugas dan hindari penundaan. 4. Meningkatkan keterampilan, seperti ikuti pelatihan, kursus, atau seminar untuk meningkatkan kemampuan kita. 5. Bangun jaringan, perluas koneksi dengan orang-orang yang dapat membantu kita dalam mencapai tujuan. 6. Jangan takut gagal. Kegagalan adalah bagian dari proses Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih jelasnya lagi materi kita, Anda bisa buka YouTube atau dicari di TikTok, itu lengkap ya. Sumber pembelajaran yang ada di sana. Jadi untuk menambahkan wawasan Anda supaya lengkap materi yang Anda pelajari ya. Ya Anda. Anda tolong nonton video tentang pembelajaran pembacaan surat Al-Taubah ayat 105 ya. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Setelah Anda melihat video pembelajaran tentang pembacaan sekarang coba lihat ya. Tolong bacakan surat Al-Taubahnya ayat 105 di sini. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Ya, tepuk tangan untuk Suci. Ananda, terima kasih sudah Suci sudah baca surah At-Taubahnya, memberikan contoh bacaan surah At-Taubahnya sesuai dengan tajwidnya. Tepuk tangan. Sekarang Ibu minta kepada Ananda duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah dibagikan minggu kemarin. Ya, tolong duduk berkelompok. Cukup. Ini kelompok satu sini. Duduk. Ya, alhamdulillah sudah duduk berkelompok. Sekarang untuk kelompok satu, tolong ambil lembar kerja LKPD-nya ya ke depan. Untuk kelompok 2, tolong maju ke depan, ke kiri. Ya, tugas Anda pada hari ini cari mufradat dan tajwid dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 ya. Jadi tidak ada yang tidak bekerja, semuanya sama-sama mencari ya. Setelah dapat hasilnya, nanti satu orang mewakili kelompoknya untuk maju ke depan menjelaskan hasil diskusinya ya. Nah, dipersilakan kepada Anda untuk bekerja dengan LKPD-nya yang telah Ibu sediakan kolomnya ya. Tolong isi kolom yang ada di Ibu berikan. Selanjutnya ada lafal ayat Al-Maidah yang akan dibacakan oleh Difrik dan diterjemahkan oleh Salma Husna Simamora. Telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menuntut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan menggagalkan kebenaran yang telah dengan kepadamu. Untuk setiap umat di antara kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki niscaya kamu menjadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepada kamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepada terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. At-Taubah juz 9 ayat 105. Etos kerja. Seorang muslim yang disiplin biasanya secara sadar akan berusaha sebaik mungkin mengajarkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Selanjutnya ada lafal ayat Al-Maidah yang akan dibacakan oleh Difrik dan diterjemahkan oleh Salma Husna Simamora.
kebenaran yang salah dengan kepadamu. Untuk setiap umat di antara kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki niscaya kamu menjadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepada kamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. At-Taubah juz 9 ayat 105. Etos kerja. Seorang muslim yang disiplin biasanya secara sadar akan berusaha sebaik mungkin. Seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Orang yang berbuat baik diberikan pahala dan yang buruk diberikan siksaan atas perbuatannya. Hikmah dan menerapkan perilaku etos kerja. Hikmah dan etos kerja menyebabkan kemampuan diri dari bahkan minat dan membantu yang berubah. Modal mengangkat derajat dan martabat. Obat mendapatkan seorang hikmah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Perilaku etos kerja. 1. Meyakini bahwa dalam kerja keras pasti akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. 2. Melakukan sesuatu dengan prinsip mulai dari diri sendiri. Dan etos kerja. Dilanjutkan oleh Dengan setelah saya membuka presentasi kami tadi, adakah kelompok lain yang akan memberikan pertanyaan kepada kami? Kelompok 2 dulu. Saya Muzaffar ingin bertanya. Saya Muzaffar dari kelompok 2 ingin bertanya. Kapan diturunkannya Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan gimana sejarahnya? Perkenalkan, nama saya Zahiratul Akila. Saya ingin menanya, sebutkan hikmah bersikap kompetitif dalam kebaikan. Kesimpulan dari etos kerja adalah etos kerja merupakan seperangkat perilaku positif dan fondasi yang mencakup motivasi yang menggerakkan mereka. Karakteristik utama, spirit dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap, aspirasi, keyakinan, prinsip-prinsip, dan standar-standar. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sebutkan contoh penerapan Quran Al-Maidah ayat 98 dalam kehidupan sehari-hari. Memutuskan perkara sesuai dengan Al-Quran, bukan sesuai dengan nafsu. Menaati peraturan. Berlomba-lomba berbuat kebaikan. Apakah sudah jelas? Kesimpulan dari etos kerja adalah etos kerja merupakan seperangkat perilaku positif dan fondasi yang mencakup motivasi yang menggerakkan mereka. Karakteristik utama, spirit dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap, aspirasi, keyakinan, prinsip-prinsip, dan standar-standar. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sebutkan contoh penerapan Quran Al-Maidah ayat 98 dalam kehidupan sehari-hari. Memutuskan perkara sesuai dengan Al-Quran, bukan sesuai dengan nafsu. Menaati peraturan. Berlomba-lomba berbuat kebaikan. Apakah sudah jelas? Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai makhraj dan tajwid surat At-Taubah ayat 105. Kita dapat mengambil beberapa kesimpulan mengenai pentingnya etos kerja. Yang pertama, pentingnya bekerja, yaitu ayat ini secara tegas memerintahkan kita untuk bekerja. Bekerja tidak hanya sekedar mencari nafkah, tetapi juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, akuntabilitas terhadap Allah. Setiap amal perbuatan kita, termasuk pekerjaan, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bekerja. Yang ketiga, saksi atas pekerjaan. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW dan orang-orang muslim juga akan menyaksikan pekerjaan kita. Yang keempat, pekerjaan sebagai amal saleh. Bekerja yang dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan syariat Islam dapat menjadi amal saleh yang akan membawakan pahala bagi kita semua. Yang kelima, pentingnya ilmu pengetahuan. Memahami tajwid dan membaca Al-Quran, termasuk surat At-Taubah ayat 105, membantu kita untuk memahami makna ayat tersebut dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap ya Ananda. Jadi pembelajaran kita sudah selesai. Untuk melengkapi pembelajaran kita, Ananda bisa buka YouTube dan TikTok ya untuk mencari sumber belajar kita yang ada di sana ya. Sekarang Ibu mau tanya, apakah Ananda paham dengan tugas-tugas yang Ibu berikan dari tadi? Apakah Ananda menemukan kesulitan dalam perintah yang Ibu berikan dari tadi? Apakah ada yang mengesankan dalam materi kita pada hari ini? Oh, alhamdulillah. Jadi tepuk semangat dulu. Ya, untuk materi kita minggu besok itu tentang Su'abul Iman atau cabang-cabang iman ya, teman-teman. Terus ya, untuk tugas atau LKPD-nya, Ananda bisa buka WA grup ya. Kita ada grup kita di grup WA. Nanti Ibu kirim link Google Form-nya ya. Ada sekitar 20 pertanyaan di situ, pilihan ganda. Nanti Ananda kerjakan di rumah, itu pekerjaan rumah ya. Nah, bisa Ananda? Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akhiri dengan mari kita mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.